Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah remaja online GKJW. Kakak berharap keadaan adik-adik, it's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Oke, sudah siap kan hari ini beribadah? Tentunya sudah mandi ya, berpakaian rapi, dan ambil posisi duduk yang nyaman. Dan marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan selama ini, sehingga kami masih dapat bertemu dalam ibadah remaja online pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan nafas yang baru, udara yang segar, sehingga kami dapat menikmati alam ciptaan-Mu ini. Dan kiranya kasih dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai ibadah kita hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Amin. Selamat beribadah adik-adik semuanya. Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, puji Tuhan. Teman-teman, mari kita bersama-sama memulai ibadah remaja pada saat ini. Untuk itu, saya mengajak teman-teman semuanya berdiri dan kita mau angkat satu pujian, Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus Yesus, kadang kita merasa tidak ada damai di hati kita. Ini dikarenakan kita masih belum sempurna di hadapan Tuhan. Kerap kali kita melakukan perbuatan yang mendukakan hati Tuhan, baik melalui tutur kata kita dan perilaku kita yang tidak baik kepada orang lain. Untuk itu, saya mengajak teman-teman berdoa bersama, memohon pengampunan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas tutur kata dan perilaku kami yang tidak baik kepada saudara, teman, dan orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas ketidaktaatan kami kepada perintah Tuhan, karena kami kerap kali membuat hati Tuhan bersedih. Ya Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan memberikan kepada kami Roh Kudus untuk membimbing kami supaya tetap di jalan Tuhan, sehingga di hati kami selalu ada damai sejahtera. Inilah doa kami yang semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Seperti ada tertulis di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-7 sampai 8, yang demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan dosa, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Teman-teman, dalam kasih Kristus, begitu besar ya kasih setia Tuhan kepada kita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dari kita. Dengan tetap berdiri, mari kita bersama-sama menyanyikan satu pujian, biarpun gunung-gunung beranjak.
Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus, tibalah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini. Untuk itulah, marilah kita siapkan hati kita dengan sujud menyembah Tuhan dalam hadirat-Nya, sehingga urapannya dicurahkan bagi kita semua. Marilah kita bersama-sama menyanyikan satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi adik-adik. Pada kesempatan ini, mari kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Kak Wahyu mengajak kita mengambil saat teduh. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, Allah kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi yang indah ini, kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada kesempatan ini kami boleh Kau berikan kesempatan untuk dengar-dengar akan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kuasai hati, pikiran, dan mulut hamba-Mu dan anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan senantiasa menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, agar firman yang boleh kami baca dan kami renungkan boleh menjadi biji-biji yang tertanam subur di hati kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon penyertaan kasih Tuhan sendiri menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini, Kak Wahyu ambil dari Hakim-Hakim pasal yang ke-8. Kak Wahyu akan membacakan ayat yang ke-4 sampai ke-21. Demikian. Orang Median dikalahkan, raja-rajanya dibunuh. Ketika Gedeon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia, meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, "Tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab mereka telah lelah, dan aku sedang mengejar Seba dan Salmuna, raja-raja Median." Tapi jawab para pemuka di Sukot itu, "Sudahkah Seba dan Salmuna itu ada dalam tanganmu?"
sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu?" Lalu kata Gideon, "Kalau begitu, apabila Tuhan menyerahkan Seba dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak." Maka berjalanlah ia dari sana ke Penuel, dan berkata demikian juga kepada orang-orang Penuel. Tetapi orang-orang ini pun menjawabnya seperti orang-orang Sukot. Lalu berkatalah ia juga kepada orang-orang Penuel, "Apabila aku kembali dengan selamat, maka akan merobohkan menara ini." Sementara itu Seba dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka. Kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Gideon maju melalui jalan orang-orang yang diam di dalam kemah di sebelah timur Nobah dan Yobeha, lalu memukul kalah tentara itu. Ketika tentara itu menyangka dirinya aman, Seba dan Salmuna melarikan diri, tetapi Gideon mengejar mereka dan menawan kedua raja Midian itu, yakni Seba dan Salmuna, sedang seluruh tentara itu dicerai beraikannya. Kemudian kembalilah Gideon bin Yoas dari peperangan dengan melalui pendakian Heres. Ditangkapnyalah seorang muda dari penduduk Sukot. Setelah ditanyai, orang itu menuliskan nama para pemuka dan para tua-tua di Sukot untuk Gideon, 77 orang banyaknya. Lalu pergilah Gideon kepada orang-orang Sukot sambil berkata, "Inilah Seba dan Salmuna yang karenanya kamu telah mencela aku dengan berkata, 'Sudahkah Seba dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada orang-orangmu yang lelah itu?' Lalu ia mengumpulkan para tua-tua kota itu. Ia mengambil duri padang gurun dan onak dan menghajar orang-orang Sukot dengan itu. Juga menara Penuel dirobohkannya dan dibunuhnya orang-orang kota itu. Kemudian bertanyalah ia kepada Seba dan Salmuna, 'Di manakah orang-orang yang telah kamu bunuh di Tabor itu?' Jawab mereka, 'Mereka itu serupa dengan engkau, sikap mereka masing-masing seperti anak raja.' Lalu kata Gideon, 'Saudara-saudarakulah itu, anak-anak ibuku. Demi Tuhan yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu.' Katanya kepada Yeter anak sulungnya, 'Bangunlah, bunuhlah mereka.' Tapi orang muda itu tidak menghunus pedangnya karena ia takut, sebab ia masih muda. Lalu kata Seba dan Salmuna, 'Bangunlah engkau sendiri dan paranglah kami, sebab seperti orangnya, demikian pula kekuatannya.' Maka bangunlah Gideon, dibunuhnya Seba dan Salmuna, kemudian diambilnya bulan-bulanan yang ada pada leher unta mereka." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengar, merenungkan, terlebih melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom adik-adik, bagaimana kabar hari Minggu ini? Kakak harap kita semua baik-baik aja. Pada kesempatan pada pagi hari ini, khotbah Tahun Gerejawi Bulan Keluarga pada bulan Juli tanggal 26 itu berjudul Berbuat Kebaikan Sesuai Perintah Allah. Berbuat baik
Pertama-tama Kak Wahyu mengajak, seringkah kita berbuat baik? Barang tentu pasti kita sering berbuat baik. Tetapi apakah kita dengan segera memberikan pertolongan kepada orang apabila orang itu meminta pertolongan? Yang sering dan alih-alih kita malah kadang-kadang menolaknya, sama seperti orang-orang Sukot. Mau contoh ya, ketika orang tua adik-adik meminta tolong kepada adik-adik, manggilnya mungkin Le atau Nduk. Le, Nduk, Rene, tolong bapak ini. Atau orang tua kita yang perempuan minta tolong, Nduk, Rene, Nduk, ibu bantuan masak. Apa yang sering kita menjawabnya? Walah pak, sik toh pak, aku sik main game iki ya. Sik seru iki, belum selesai. Yang cewek juga sama, sik masih sibuk mah, aku lagi chattingan nih sama teman-teman nih. Iya. Atau alasan inilah, alasan itulah. Ayo adik-adik sering apa tidak? Kakak harap itu hanya terjadinya di luar sana, tidak pada anak-anakku yang ada di GKJW. Dan kakak berharap kalau kita berbuat baik, ya lakukanlah dengan senang hati kita ketika kita menolong. Lah, coba kalau adik-adik sendiri meminta bantuan kepada teman-teman adik-adik, kemudian ditolak, bagaimana jawaban adik-adik? Kadang-kadang malah timbul imut yang ya aduh, capek deh, kok gini sih temanku nggak mau bantu aku. Iya, cerita di Alkitab pada Hakim-Hakim pasal 8 ini, terkhusus Hakim Gedeon, sepertinya terlihat kejam adik-adik. Tetapi di sini Allah menunjuk Gedeon sebagai hakim yang menunjukkan bahwa perintah Allah itu iya dan amin. Kita lihat orang-orang Sukot yang menolak menolong ke 300 orang yang mengikut Hakim Gedeon serta orang-orang Penuel. Menolak perintah Allah, bahkan mungkin orang-orang Sukot dan Penuel ini malah takut sama orang-orang Median. Lah kan seharusnya takut akan Allah, bukan takut akan orang-orang Median. Maka sesuai dengan kedudukan Hakim Gedeon yang sudah diberikan dan sudah dipercaya oleh Allah melalui orang Israel yang sudah ditunjuk, bahwa kan Allah sendiri mendatangi Gedeon untuk menjadikan Gedeon sebagai hakim bagi bangsa Israel. Maka hukuman ini patut bagi orang-orang Sukot dan orang-orang Penuel. Wong hanya diminta memberikan roti, atau hanya diminta untuk berbuat baik. Demikian Allah meminta kepada setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus untuk melakukan hal yang baik. Sesuai yang tertulis di dalam kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10, Kak Wahyu akan coba bacakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, bagaimana? Allah telah memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Sebagai gantinya apa? Ya sebagai gantinya kita mengucap syukur. Dengan apa? Sudah dipersiapkan oleh Allah sendiri melalui surat Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus. Ya toh? Allah
ingin kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam apa? Pekerjaan yang baik yang sudah dipersiapkan Allah untuk kita. Lah berbuat baik itu yang bagaimana toh? Lah seharusnya berbuat baik itu yang bagaimana? Berbuat baik itu kita jangan mengharap deh. Kalau kita sudah berbuat baik, kita mendapatkan imbalan. Tidak adik-adik. Kita sebagai orang-orang yang percaya dan mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, itu berbuat baik adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Bukan untuk mencari imbalan atau pahala. Berbuat baik itu seperti kita memberikan atau merawat sebuah tanaman. Contoh, ada bunga mawar atau tanaman mangga. Ketika kita menyiram, ketika kita memupuk, ketika kita merawat apabila ada hamanya, apa yang kita dapat kemudian? Ada bunga mawar yang mekar dan harum, warnanya elok, merah, kuning, dan yang lainnya. Atau ketika tanaman mangga itu mulai tumbuh besar, kemudian tanaman itu berbuah, bagaimana? Adik-adik bisa merasakan toh? Kalau bunganya harum, kalau bunganya warnanya merekah merah, bahkan untuk hiasan yang ada di gereja ini. Kalau tanaman buah mangganya bisa kita nikmati. Ya. Berbuat baik harus kita lakukan karena itu juga kehendak Tuhan Yesus. Nah, kakak coba membacakannya juga di dalam Matius 25 ayat yang ke-40. Yuk kita dengar. Tuhan Yesus berkata apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Siapa saudara yang paling hina ini? Biarlah perbuatan baik yang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk kita, Allah ingin kita hidup di dalamnya. Tuhan memberkati. Amin. Sungguh indah firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan memampukan kita untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena setiap saat, setiap detik, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian, mata Tuhan melihat. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita perbarui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilahkan duduk kembali.
Teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari bersama-sama kita satukan hati dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, mulai dari pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah, para tim medis dan keluarganya masing-masing, supaya diberi kekuatan dan kesehatan yang baik, sehingga dapat bekerja sama dalam membasmi virus corona ini, sehingga kita semua dapat hidup normal dan damai sejahtera kembali. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi gereja-gereja di dunia ini, khususnya gereja-gereja di Indonesia. Tuhan selalu lindungi dan sertai Bapak atau Ibu Pendeta, para majelis dan pamong, semua orang yang terlibat dalam kegiatan gerejawi, supaya tetap dalam keadaan yang baik dan sehat. Tuhan Yesus, kami juga berdoa terkhusus untuk anak-anak-Mu yang masih remaja ini. Kami mohon Tuhan menyertai kami semua dalam kami belajar, baik secara online maupun di sekolah nantinya, demi cita-cita dan masa depan kami, sehingga kami dapat tumbuh dengan baik di dalam meneladani Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi teman-teman, saudara-saudara, orang tua kami yang mungkin pada hari ini sedang mengalami suatu pergumulan, kesakitan, kesulitan, dan kesedihan. Kiranya Tuhan sendiri yang ikut campur tangan di dalamnya, karena kami percaya kehendak Tuhan itulah yang terbaik bagi kami semua. Ya Tuhan Yesus, inilah seruan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, Tuhan itu maha baik. Ia telah mempersembahkan hidupnya bagi kita. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sambil memberikan persembahan yang sudah kita siapkan, mari kita bersama-sama menyanyikan satu pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Marilah teman-teman, kita menyerahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan kepada Tuhan dalam doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan telah memberikan berkat melalui orang tua kami dan orang-orang di sekitar kami, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk memberikan sebagian dari berkat yang kami terima kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan roh takut akan Tuhan bagi para majelis yang mengelola persembahan ini, sehingga berguna bagi segala kegiatan gereja demi untuk kemuliaan Tuhan saja. Dan ajarilah kami, anak-anak remaja ini, untuk memberikan hidupnya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Demikian doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya undang teman-teman untuk berdiri. Marilah kita menjadi saksi dan melayani Tuhan bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar kita. Yesus menginginkan kita bersinar baginya dan itulah kehendaknya. Marilah bersama-sama kita naikkan pujian, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku
Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah adik-adik kita menerima berkat yang disampaikan melalui hambanya. Mari kita ambil saat teduh, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberikan sinar wajahnya yang lemah lembut. Tuhan senantiasa membimbing engkau dan memberikan engkau kedamaian. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam Yesus Kristus menyertai kamu sekarang sampai Maranatha tiba. Haleluya. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menyanyikan satu pujian, Shalom bagimu. Teman-teman dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye!